Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku, Ustazah pada pagi hari ini akan mengajak kalian untuk mengikuti pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah kita. Nah, hari ini Ustazah akan menunjukkan gimana lingkungan sekolah kalian yang insya Allah kita akan bertemu ya, bertemu di waktu yang telah nanti ditentukan oleh Allah. Baik, anakku, mari kita mulai bagaimana lingkungan sekolah kita. Let's go. Terima kasih Ustazah Laili. Teman-teman, itu tadi Ibu Kepala Sekolah kita. Beliau yang memimpin guru-guru SDIT Insan Kamil dalam mendampingi dan memandu kita untuk belajar di sekolah ini. Nah, sekarang Ustazah akan ajak kalian jalan-jalan sebentar, berkeliling mengenal lingkungan dan fasilitas di sekolah kita, SDIT Insan Kamil Sidoarjo. Teman-teman, sekolah kita berada di Kompleks Sekolah Insan Kamil Desa Sekardangan, Sidoarjo. Selain SDIT, di sini juga ada bangunan SMPIT dan KBTKIT Insan Kamil. Untuk SDIT Insan Kamil terdiri dari satu bangunan 3 lantai yang posisinya paling depan, dekat dengan jalan dan pintu gerbang sekolah. Ketika memasuki pintu gerbang sekolah, kalian akan disambut oleh Bapak Security di depan pos keamanan yang akan mengarahkan kita masuk ke bilik desinfektan, cuci tangan, dan diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ini dilakukan sebagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Setelah melewati pos keamanan untuk menuju ruang kelas, kalian akan melewati lapangan sekolah yang digunakan sebagai tempat upacara bendera dan juga lapangan olahraga. Untuk tamu yang datang akan diarahkan ke lobi dan front office sekolah untuk mendapatkan berbagai informasi dan layanan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abi akan menceritakan kisah Imam Abu Hanifah. Ini kisah ya, bukan dongeng. Apa bedanya kisah sama dongeng? Kisah itu yang benar-benar terjadi, yang sebelumnya pernah terjadi. Kalau dongeng itu fiksi dan tidak pernah terjadi. Ya. Abu Hanifah ini salah satu dari 4 imam mazhab yang terkenal. Ada Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, sama Imam Malik. Ya, ini urutannya mungkin Malik. Abu Hanifah dulu, baru Imam Malik, baru Syafi'i, baru Ahmad nanti. Besok satu lagi, besok satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nu'man bin Sabit atau dikenal sebagai Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah, Irak. Wah, ini lahir sudah langsung besar. Abu Hanifah menyukai ilmu, suka mencatat hadis dan menghafalkannya. Oh, jadi kalau lagi di perjalanan dia sambil menghafalkannya hadis itu. Dapatkah kalian temukan jejak kaki unta? Mana kaki unta? Ini kaki apa ini? Jadi kalau dia di perjalanan sambil baca buku, sambil menghafal. Abu Hanifah juga sangat pandai dan jujur dalam berdagang. Dia berdagangnya kain. Pernah seorang wanita menjual baju sutra seharga 100 dirham kepada Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, kamu bisa menawarkan lebih mahal lagi. Wanita itu menaikkan harganya menjadi 200 dirham hingga 400 dirham. Namun Abu Hanifah tetap berkata, kamu bisa menawarkan lebih mahal lagi. Wanita itu belum percaya. Akhirnya bajunya ditawarkan seharga 500 dirham. Abu Hanifah memanggil seseorang dan menghargai kainnya dengan 500 dirham. Wanita itu pun terkejut. Nah, itu salah satu bentuk kejujuran atau artinya Abu Hanifah sebenarnya bisa beli dengan harga yang murah, tapi dia kasih tahu sama penjualnya ini kemurahan gitu loh.
terlalu murah, jadi harusnya harganya lebih mahal lagi. Terus dia carikan orang yang bisa membeli dengan harga itu, jadi dia memberi untung yang besar kepada penjual itu. Abu Hanifah juga murah hati dan dermawan. Beliau tidak mengambil untung jika yang membeli orang miskin. Wah, enak tuh. Ya, Abu Hanifah tahu hartanya adalah hanya titipan dari Allah. Sepulang berdagang beliau selalu membeli sesuatu, kemudian disedekahkan ke tetangga dan fakir miskin. Nah, ini pertanyaan. Ada beberapa orang yang menerima bantuan di gambar ini. Ayo, Haidar hitung. Kalau Mas Adit sudah tahu. 1, 2, 3. Oh, ini nggak dihitung. Ini lagi ngapain? Belajar. Lagi belajar. Oh, ya. Abu Hanifah tidak suka dengan orang yang berpenampilan kumal. Nah, itu harus rapi orang itu. Padahal ia juga orang yang mampu. Belilah baju yang bagus dengan uang ini. Malah dikasih uang sama Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah sambil memberikan uang. Ya, Uang apa? uang dirham. Kita bilang. Setiap membeli baju baru, Abu Hanifah akan membeli 2 potong, 1 potong untuk dipakai dan 1 lagi untuk disedekahkan. Oh gitu. Jadi Jadi kayaknya buat ini ya. ya dikasihkan ke orang miskin. Di akhir tahun, jadi selain berdagang dia mendapat untung, untungnya dibuat sedekah. Jadi gitu. Jadi untungnya tambah banyak, sedekahnya tambah Nah. banyak. Di akhir tahun Abu Hanifah menghitung seluruh keuntungannya. Wah, lalu hasilnya diberikan kepada fakir miskin semuanya dan para murid yang belajar hadis. Masya Allah. Allah. Apa ini? Hitung berapa jumlah kantong yang dibawa oleh unta. Ini berapa? 3. Ya, Haidar aja, kalau Mas Adit sudah tahu di sini. Abu Hanifah juga orang yang baik dan tulus dalam berteman. Tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tulus dalam berteman melebihi dia, kata muridnya. Apa maksudnya tulus dalam berteman? Maksudnya apa sih kalau tulus berteman itu? Maksudnya itu dia memilih teman tuh karena bukan karena kayanya, bukan karena suka atau tidak suka, tapi karena seiman, karena baik akhlaknya. Jika temannya miskin, nah, dia juga punya teman miskin, teman kaya punya, teman miskin punya, jadi nggak milih-milih. Yang penting dia baik akhlaknya dan imannya. Jika temannya miskin, Abu Hanifah akan selalu membantunya. Jika temannya sakit, Abu Hanifah akan menjenguknya dan memenuhi kebutuhannya. Wah, enak nih. Wah, ini temukan benda-benda yang janggal pada gambar ini. Kok ada apa ini, Dan? Gambarnya apa, Dan? Ini apa ini? Oh, headset. Zaman dulu belum ada, belum? Sudah ada? Belum? Ini apa ini? Apalagi yang mana lagi? Kacamata udah ada belum? Zaman dulu nggak ada ya kayaknya ya, belum ada kacamata ya. Ada sih, tapi cuma kan Bukan beda. begini modelnya ya. Ini apa ini? Telur Telur. ayam. Telur ayam. Lu ada ayam mengeram di dalam rumah. Bisa itu Nah, masuk ini akal juga sih ada. yang patut dicontoh lagi dari Abu Hanifah adalah Abu Hanifah sangat berbakti, patuh dan taat kepada orang tuanya. Apalagi beliau tidak pernah berkata kasar, apalagi sampai membentaknya. Jika orang tuanya memiliki keinginan, Abu Hanifah akan berusaha untuk mewujudkannya. Abu Hanifah selalu melayani dan mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh sepanjang hidupnya. Oh, ini dikasih minum. Ada berapa gelas, Mas Haidar? 1, 3. Betul. Berapa jumlah gelas di ruangan ini? 1, 2, 3. Benar, ini dihitung juga. Abu Hanifah selalu berusaha membahagiakan kedua orang tuanya, khususnya ibu. Tidak ada yang terasa berat bagiku melebihi kesedihan ibuku, kata Abu Hanifah. Suatu ketika Amir Asy-Sya'bi memuji kecerdasan Abi dan kejeniusan Abu Hanifah. Pelajarilah ilmu, kamu mempunyai otak yang cerdas dan minat yang kuat. Abu Hanifah terkesan dengan perkataan Amir Asy-Sya'bi. Aku tidak lagi sering ke pasar dan mulai serius mempelajari ilmu. Dulu kan dia sering berdagang. Akhirnya karena diberitahu supaya kamu belajar aja, kamu kan cerdas. Akhirnya dia lebih senang ngaji dan belajar nih.
Nulisnya tuh dulu pulpennya tuh pakai ini, bukan pulpen. Ini kok pulpennya ya. Ini pulpennya pakai pulpen bulu. Aku menimba ilmu dari sekitar 4.000 guru dengan kadar ilmu yang berbeda-beda. Masya Allah, 4.000 banyak sekali ya gurunya ya. Kita punya guru satu aja sudah. Ya? Aku punya guru, Pak. Aku punya guru. Kamu punya guru berapa? Gurunya ini 4.000 kadar ilmu yang Yang berbeda-beda. sampai 10 ya. Terus ada dia, terus ada Yanti, Wasti. Ya. Lanjut ya. Kemudian Imam Abu Hanifah menjadi ahli fikih. Aku hidup di lingkungan ilmu dan ahli fikih. Dapatkah kamu membantu merapikan kertas yang bertebaran di rumahmu? Nah, gitu. Enggak ada. Nah, singkat cerita, Abu Hanifah ini wafat pada tahun, oh ini dia, ini keistimewaannya lagi. Selama 40 tahun Imam Abu Hanifah mengerjakan salat subuh dengan wudhu salat isya. Berarti dia nggak tidur dari salat isya. Masya Allah. Ya. Nah, suatu ketika Ibnu Hubairah meminta Imam Abu Hanifah menjadi hakim, tapi beliau menolak. Saya jadi ulama saja, tidak mau jadi penguasa. Jadinya malah dihukum. Waduh, kasihan. Terus dia dipenjara, terus meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi karya-karyanya dan ilmunya sampai sekarang masih bisa dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Pada tahun 150 Hijriah beliau usia meninggalnya 70 tahun. Nah, gitu ya. Alhamdulillah hari ini